datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, ada sukacita, haleluya. Mari kita mengucap syukur sebelum kita menerima renungan di pagi hari ini. Ya Tuhan, ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Semalaman kami tidur dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semuanya ini karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami memulai aktivitas sepanjang hari, kami mau lebih dulu mendengar firman-Mu untuk mengarahkan langkah kami khususnya pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu jangan didikte oleh keadaan. Matius 13 ayat 22 berkata demikian. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah saudara, kata keadaan dalam bahasa Inggris itu adalah circumstances. Dari kata circum artinya keadaan sekeliling, dan kata stances segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Sehingga circumstances adalah segala sesuatu yang ada mengelilingi kehidupan kita. Nah saudara, keadaan seringkali mendikte kita semuanya. Nah saudara-saudara, sehingga orang Kristen memikirkan keadaan yang terjadi di hadapan matanya. Seperti firman tadi dikatakan, ketika ia mendengar firman, maka hatinya penuh dengan kekhawatiran. Kekhawatiran karena di dunia ini ada banyak masalah, banyak tantangan, banyak tipu daya. Sehingga akhirnya firman yang didengar itu tidak bisa berbuah. Nah akhirnya kehidupannya betul-betul dipengaruhi oleh keadaan. Nah itu sebabnya saudaraku, kita tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan, tetapi pikiran hati kita harus berfokus kepada firman yang adalah ya dan amin. Itu sebabnya ketika kita mendengarkan firman, adalah kita fokus benar-benar. Jangan sampai firman itu jatuh pada hati kita yang penuh dengan semak belukar, yaitu kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, kita harus dituntun oleh Tuhan dan bukan dituntun oleh keadaan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada nyanyian begini, saudara tentu ingat. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen dipimpin oleh keadaan, ya, apa yang dilihat oleh mata, apa yang dirasakan. Nah, tetapi sebetulnya kita tidak boleh didikte oleh keadaan, tetapi harus oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ayat ini mengatakan yang pertama, berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang keempat, sebab persekutuanmu dengan Tuhan dan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudaraku, doa, baca firman ke gereja itu adalah pekerjaan Tuhan. Tanpa ini, iman kita padam dan kita tidak akan bisa berbuah. Ingat saudara, iblis ini menguasai keadaan sekeliling, tetapi kita tidak boleh terpengaruh olehnya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita dapat menang melawan suara-suara kebohongan iblis? Ada 3 tanda pengaman yang harus diikuti. 1, pengaman dari banyaknya nasihat. Amsal 11 ayat 14b, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Yang utama ialah nasihat dari Tuhan lewat firman-Nya yang selalu kita dengar, misalnya lewat renungan di pagi hari yang selalu saudara terima setiap pagi. Yang kedua, ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah saudara, nasihat dari Tuhan tentu sudah teruji. Nasihat individu manusia perlu diuji dulu karena mereka dapat membuat kesalahan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang berikutnya selalu berdoa dan yakinlah. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Tuhan punya kuasa untuk mendengar doa kita, untuk mengabulkan doa kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta. Jadi saudaraku, jangan saudara khawatir, jangan didikte oleh keadaan. Amin, kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa, ampunilah kami kalau fokus hidup kami hanya memandang kepada masalah, kepada pencobaan, kepada keadaan sekeliling kami. Dan kami lupa bahwa firman Tuhan yang kami senantiasa dengarkan itu mengandung suatu janji bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan kalau Tuhan beserta dengan kami, siapakah yang dapat mengalahkan kami? Itu tidak ada. Ajarkan kami fokus hanya memandang kepada Tuhan Yesus, berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus, mendengar kepada firman, bukan terpengaruh oleh keadaan. Kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami. Tuhan buka jalan, berkati, dan senantiasa memberikan kami kesuksesan. Seluruh keluarga kami taruh dalam tangan-Mu. Anak-anak kami semuanya, Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati mereka. Kalau ada yang masih sakit, Tuhan jamah dan kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka, menghiburkan mereka. Biar mereka tidak fokus memandang kepada penyakit, tetapi kepada kuasa Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari. Amin.